Bapak Pengawas SD Bina saya, SD 3 Tegalega. Beliau bernama Bapak Asep Darmawan. Beliau menjadi pengawas Bina di SD 3 Tegalega. Bapak, maaf mengganggu sebentar waktunya. Karena saya ada tugas PPG untuk mewawancari pengawas terkait pembelajaran yang ada di sekolah saya utamanya. Mungkin Bapak bisa membantu menjawab penyebab dari permasalahan yang saya ajukan di tugas saya. Untuk pertanyaan yang pertama, penyebab kenapa peserta didik masih bingung saat bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Penyebabnya karena apa? Terima kasih Bu Risma atas apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas di program PPG tahun 2022 ini. Ya, ini masalah itu sebetulnya sering terjadi di setiap sekolah dan bahkan ditemukan oleh guru langsung di sekolah. Ada beberapa penyebab peserta didik sulit bertanya ketika di dalam proses pembelajaran. Nah, itu biasanya terjadi apabila guru kurangnya memberikan pemahaman kepada anak sehingga apa yang disampaikan guru itu tidak paham atau tidak dimengerti oleh anak. Selanjutnya yang kedua, mungkin ini terjadi juga pada anaknya itu sendiri, kurangnya keberanian untuk bertanya, dan hal itu banyak dialami oleh peserta didik tentunya karena guru tidak membiasakan anak untuk bertanya dalam pembelajarannya. Nah, atau mungkin saja terkadang itu suatu ketakutan pada diri anak karena tidak terbiasa bertanya tadi, jadi timbullah rasa takutnya pertanyaannya kurang bermutu, atau takutnya gurunya tidak adil ketika anak mau bertanya, atau mungkin pertanyaan yang diajukan oleh anak itu kurang berbobot. Nah, itu mungkin sebagai penyebab anak sehingga kurangnya keberanian untuk bertanya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian yang kedua Pak, penyebab kurangnya minat membaca pada peserta didik itu karena apa Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi kurangnya minat membaca peserta didik itu banyak hal yang menyebabkannya, banyak faktor yang menyebabkannya. Seperti halnya ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Ya, itu. Nah, faktor eksternal itu mungkin rendahnya minat baca pada diri anaknya, karena itu harus dilihat dari diri anak itu sendiri. Juga yang bisa mempengaruhi secara eksternal itu adalah lingkungan sekolah. Apakah di sekolah itu tersedia tempat-tempat membaca, ada perpustakaan atau di kelas ada atau tidak, atau mungkin bacaan-bacanya tidak menarik bagi anak untuk membaca. Nah, di situ berarti sekolah kurang mendukung terhadap peningkatan motivasi minat bacaan. Nah, atau mungkin ada perpustakaan, itu peran perpustakaan tidak maksimal untuk dilakukan, atau mungkin keterbatasan bukunya juga, bahan bacaan bukunya juga, atau mungkin saja secara itu keluarganya juga tidak mendukung terhadap anak, pembiasaan anak untuk membaca. Nah, itu sangat berpengaruh sekali, apalagi di era digitalisasi saat ini, banyaknya media yang bisa mengganggu konsentrasi anak ketika adanya TV, adanya handphone gitu. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap minat baca anak. Itu saja Bu. Kemudian yang ketiga Pak, peserta didik sulit untuk mengerjakan soal cerita itu kenapa? Nah, itu biasanya hampir di semua anak. Ya. Hampir di semua anak terjadi. Nah, ini ada pendapat ahli ya. Mengapa anak sulit mengerjakan soal cerita? Menurut Karno dalam Sudirman dan
tahun 2019 itu mengatakan bahwa siswa itu kesulitan dalam mengerjakan soal cerita itu ada beberapa penyebab, gitu ya. Di mana siswa kurang cermat dalam membaca, atau anak itu kurang mencermati apa yang konten substansi soal itu atau soal yang dibaca itu tidak bisa dicermati oleh anak karena terlalu sulitnya soalnya atau kalimatnya. Nah, dan memahami kalimat demi kalimat itu serta mengenai apa yang diketahui soal itu belum pernah dialami oleh anak. Belum pernah, mungkin itu belum pernah dialami anak, belum pernah ditanyakan kepada anak. Mungkin pengalaman belajar anak tentang pengerjaan soal cerita itu masih kurang karena guru di situ di dalam proses pembelajarannya tidak berpusat kepada anak. Itu makanya sehingga timbullah masalah pada proses belajar mengajar di mana anak sulit mengerjakan soal cerita. Nah, itu padahal soal cerita itu sangat bagus untuk anak untuk melatih literasi dan numerasi di situ. Ya, silakan dulu. Untuk yang selanjutnya Pak, penyebab kurangnya motivasi belajar peserta didik anak. Betul. Di sini ini akan kembali kepada guru juga, kepada guru laki dan guru gurunya yang mengajar, sehingga menimbulkan kurangnya motivasi belajar siswa. Ada beberapa faktor penyebab ya, rendahnya motivasi belajar peserta didik atau siswa, di mana kondisi fisik yang sering sakit, mungkin kecapean, jarak tempuh ke sekolahnya jauh atau begitu datangnya ke sekolah kurangnya pelayanan yang optimal dari guru di dalam proses pembelajaran, atau mungkin gurunya tidak bisa memotivasi atau anaknya tidak termotivasi juga oleh pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, itu sangat-sangat berdampak pada motivasi belajar siswa sehingga motivasinya agak kurang, ya. Atau mungkin disebabkan oleh keluarga bisa, gitu ya. Sehingga itu faktor keluarga tidak mendukung terhadap motivasi belajar. Mungkin di sekolah kurangnya sarana dan prasarana, atau mungkin guru ketika mengajar tidak menggunakan media pembelajaran yang bisa menarik motivasi anak. Nah, itu saja Bu, silakan. Untuk yang selanjutnya Pak, kadang komunikasi antara pendidik dan orang tua itu dalam pembelajaran utamanya Pak kadang menjadi masalah. Itu penyebabnya karena apa Pak? Mau Bu, saya bahwa komunikasi itu sangat penting, di mana guru itu tidak hanya komunikasi dengan peserta didik, tetapi guru itu harus banyak melakukan komunikasi baik dengan guru-guru yang lain, teman sejawat, dengan kepala sekolah. Yang paling prinsip melakukan komunikasi itu dengan orang tua dan masyarakat, karena dasar ketika guru bisa menemukan hal-hal yang terjadi pada diri anak itu dulu berangkat dari keluarga. Mengapa penting proses komunikasi itu? Semestinya bahwa komunikasi itu harus berjalan lebih efektif. Hal yang bisa menimbulkan komunikasi tidak efektif mungkin itu timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik pembelajaran, konflik di dalam kelas, konflik di lingkungan sekolah, atau mungkin konflik di lingkungan masyarakat atau keluarga, sehingga guru tidak mau berkomunikasi dengan orang tua atau masyarakat tidak mau melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak. Nah, komunikasi yang tidak efektif itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Jangan sampai terjadi, ya. Dan selanjutnya Pak, beberapa pendidik kurang menerapkan model pembelajaran. Tentang penyebabnya karena apa? Saya ingin itu memberikan pemahaman, ya, sehingga pendidik saat ini banyak disibukkan dengan hal-hal lainnya, dengan administrasi, kegiatan-kegiatan di luar, sehingga tidak optimalnya
pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga penerapan model pembelajaran pun itu lupa. Bahkan kurangnya pengguna media, strategi, pendekatan atau metode yang lain. Nah, mengapa sering terjadi model penerapan model pembelajaran ini kurang optimal? Nah, ini secara umum ada dua faktor penyebab. Pertama, gagalnya penerapan model pembelajaran. Tidak ada sinergitas, tidak ada hubungan yang kuat antara materi pelajaran dengan model yang digunakan. Nah, mungkin itu dari mana kesalahannya? Mungkin saja itu adalah kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan model pembelajaran dalam pembelajaran. Yang kedua, penyebabnya yaitu ketidaksesuaian pemilihan model dengan karakteristik materi, atau mungkin juga dengan karakteristik siswanya. Ya, selanjutnya Pak, ini yang sering terjadi Pak ya, konsepsi antara literasi dan numerasi. Konsepsi antara literasi dan jadi ada kekeliruan gitu. Literasi dan numerasi penyebabnya kan bukan hanya kekeliruan, bahkan guru pun banyak yang tidak tahu apa itu literasi dan apa itu numerasi. Nah itu ya. Nah, miskonsepsi ini merupakan suatu penghalang dalam pemahaman peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar, sehingga kurangnya pengalaman belajar. Literasi itu lebih kepada pemahaman membaca. Numerasi itu lebih kepada implementasi kegiatan-kegiatan berhitung. Yang terakhir Pak, pendidik belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK karena apa? Saat ini adalah dunia digitalisasi yang memang harus kita pakai. Kenapa? Ketika di dalam pembelajaran ini itu guru itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi seperti halnya pemikiran KHD. Kodrat alam itu anak dilahirkan sudah memiliki berbagai potensi yang harus dikembangkan oleh guru. Nah, kalau berdasarkan kodrat zaman saat ini adalah dengan adanya dunia digitalisasi, dengan penggunaan TIK yang sifatnya komputerisasi. Nah, sehingga banyak yang melakukan kegiatan yang tidak optimal, sehingga tidak optimal lah pemanfaatan TIK itu di dalam pembelajaran. Kendala pemanfaatan TIK oleh guru adalah tidak adanya akses seperti di lokasi yang tidak terakses oleh internet, tidak adanya sarana TIK di sekolah itu, mungkin bisa pembelajaran tidak diintegrasikan dengan TIK. Nah, guru tidak memiliki pengetahuan tentang TIK. Itu yang paling bahaya. Guru padahal saat ini adalah perkembangan dunia digitalisasi itu sudah benar-benar hebat. Guru kebanyakan tidak memiliki pengetahuan tentang TIK dan tidak adanya kemauan guru untuk memanfaatkan TIK karena kemampuannya tadi. Ya. Nah, sehingga ada beberapa solusi itu dalam pemanfaatan TIK itu harus disosialisasikan kepada guru. Itu saja Bu Risma. Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Jawaban-jawaban dari Bapak sangat membantu tugas saya. Semoga Bapak sehat. Bapak, terima kasih atas bantuannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama.